Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dudung Rahmanto Mojokerto di podcast ini ya. Ini podcast MMO, Making Money Online. Gimana kalian bisa memanfaatkan hobi menulis untuk bisa menghasilkan passive income dari online. Ya. Biasanya mungkin kita yang punya hobi menulis pasti tidak terlepas dari buku, dari sekolah, dari pendidikan. Dan biasanya jangkauannya itu terbatas antara kalian sendiri secara personal maupun dengan lawan kalian, teman, guru, satu kelas, satu sekolahan gitu doang. Jadi terbatas areanya. Tapi sebenarnya area ini bisa kita perluas lagi. Bukan ranah sekolah, ranah kelas, ranah individu, tapi bisa jadi ranah nasional Indonesia dan ranah global atau dunia jika kontennya itu berbahasa Inggris ya, berbahasa internasional. Tapi kalau kontennya itu berbahasa Indonesia itu sudah mewakili seluruh permintaan atau permasalahan dari publik Indonesia sendiri karena sama-sama berbahasa Indonesia. Nah, menjadi penulis ini sangat mudah untuk bisa menghasilkan passive income. Tidak hanya puluhan ribu rupiah, ratusan ribu, bahkan juga bisa ratusan juta rupiah per bulan ya. Nah, konten ini ada dua macam konten. Konten yang aku maksud dua konten ini apa? Yang pertama adalah konten teks. Konten teks berarti konten yang kita tulis, kita ketik ya. Bisa memanfaatkan media blog atau website, media sosial media yaitu Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan juga media teks yaitu blog tadi. Oke. Dua-duanya ini bisa kita lakukan dan dua-duanya itu gratis. Dua-duanya gratis. Oke, yang pertama dulu ya. Kalau blog ada dua platform yang gratis dan berbayar. Kalau yang gratis kita bisa pakai platform namanya blogspot.com. Ya, blogspot.com dan juga wordpress.com. Itu yang paling familiar di internet sekarang ya. Dua platform itu. Mulai dari dulu sampai sekarang cuma dua itu. Kemudian bedanya berbayar dan gratis tadi adalah kita nggak akan bisa menggunakan ekstensi belakangnya .com, .net, .org, tapi akan menggunakan ekstensi belakangnya sesuai dengan providernya tadi, yaitu Blogspot. Berarti namanya nanti akan jadi, contohnya ya, misalkan namanya adalah dudungrahmanto.blogspot.com. Ini kalau berbayar ya, gratis. Contoh ini gratis. dudungrahmanto.blogspot.com ini yang gratis. Kalau berbayar berarti namanya dudungrahmanto.com atau .net atau .org. Nah, dari dua ini menurut kalian yang paling menarik yang mana? Apakah gratis, apakah berbayar? Tentunya harusnya berbayar ya, karena nggak ada embel-embelnya blogspot. Langsung .com, .net. Ini namanya TLD, top level domain. .com, .net, .org. Ini top level domain. Nah, kalau blog itu ada dua tadi, gratis dan berbayar. Kalau gratis tanpa harus membeli hosting, tanpa harus membeli domain, cukup daftar aja di blogspot.com, daftar terus kita cari nama yang sesuai, karena nama ini kan yang daftar itu banyak, jadi banyak yang sudah kebeli sama orang lain, jadi kita harus membeli atau mencari domain yang belum pernah dibeli sama orang lain. Terus kemudian setelah kita daftarkan, baru kita tulis artikel, kita buat artikelnya di blogspot atau di wordpress.com. Nah, kalau yang berbayar tadi, kita harus menyediakan dana setidaknya 500.000 rupiah per tahun. Ya, 500.000 rupiah per tahun. Apa yang bisa kita dapatkan? Ada at least dua hal. Yang pertama domainnya, yaitu dudungrahmanto.com.
dan hostingnya. Ya, hostingnya ini berarti space atau hard disk ya, space disk yang bisa kita isi konten, isi gambar, isi video di dalam satu domain ini. Jadi ibarat rumah ya. Ibarat rumah, Dudung Rahmanto ini adalah nama rumahnya tadi. Nama rumahnya. Sedangkan isinya adalah hostingnya. Ada kursi, ada meja, ada TV, semua perangkat yang ada dalam interior rumah. Itu namanya hosting. Nah, dua hal ini yang paling bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan yang gratis dulu. Tapi kalau untuk sebuah pemilik usaha UKM atau perusahaan, tidak mungkin mereka menggunakan gratis. Pastinya harus ada modal, harus berbayar, beli domain sesuai dengan nama PT-nya atau CV-nya. Ya, misalkan CV-ku namanya Anita MF misalkan ya, atau Dominasi SRP, itu nama PT-ku ya. Nama PT-ku misalkan dominasisrp.com. Nah, ini karena perusahaan berarti aku harus membeli domain sendiri, tidak menggunakan blogspot gratisan. Nah, itu yang pertama untuk domain ya. Kemudian yang kedua adalah strategi sosial media dan video. Sosial media sekarang itu ada banyak, setidaknya minimal tiga sosial media. Yang pertama adalah Facebook, kemudian Instagram, yang terakhir adalah TikTok yang paling baru. Dan semuanya ini free, gratis. Kita bisa daftar, terus kita bisa create kontennya juga gratis semuanya. Ini bisa kita manfaatkan untuk bisa mengangkat brand kita, personal branding kita, apakah di blog, apakah di domain ya. Terus kemudian yang terakhir adalah YouTube, menggunakan video seperti ini. Nah, dengan dua cara ini kita bisa menghasilkan at least 10 juta per bulan, asalkan niche atau topik yang mau kita targetin itu memang CPC-nya atau cost per kliknya, iklan yang ada dalam website kita sudah di atas 10.000 atau bisa kita bilang itu HPK, high paying keyword. Jadi artinya ketika kita sudah mempunyai blog, tinggal kita apply, daftarkan diri ke Google AdSense. Otomatis kita nanti kalau sudah di approve, kita akan mempunyai slot dalam satu website tadi, slot iklan, di mana iklan ini kalau ada orang ngeklik iklan tersebut kita mendapatkan uang ya, uangnya berapa ya, tergantung dari CPC-nya tadi, cost per kliknya, apakah Rp1.000 per klik, apakah Rp5.000 per klik. Itu salah satu cara untuk memanfaatkan hobi menulis kita dengan membuat blog, dengan membuat YouTube ya, untuk bisa menghasilkan passive income dari passion kita tadi, yaitu menulis. Oke, seperti itu dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen terjun ke sini mencoba, silakan nanti kontak WA saya. Nama saya Dudung Rahmanto, WA saya 081585442628. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.